Dulu berawal tahun 2008 ya, saat itu dimotori oleh teman-teman ESO Engineer Support itu, kita merasa bahwa ada suatu kondisi di dalam lingkungan kerja itu yang tidak berimbang antara posisi pemberi kerja dengan pekerja. Maka saat itu kita bersama-sama dengan golongan 4 saat itu ya, dengan teman-teman supervisor, beberapa orang itu sepakat untuk mendirikan wadah yang namanya SPJI, Serikat Pekerja Jatim Autokom Indonesia. Jadi masih setingkat perusahaan SPTP. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kita baru sadar bahwa permasalahan hubungan industrial itu tidak hanya selesai dibicarakan di tingkat perusahaan atau meja bipartit saja, tapi di dalam banyak hal, dalam banyak kasus kita melihat kondisi yang saat itu ada itu tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan ketenagakerjaan itu dibawa sampai ke ranah mediasi atau bahkan sampai ke pengadilan hubungan industrial. Maka saat itu dari berdiri SPJI tahun 2008, tahun 2009 kita sepakat ya sama-sama untuk berganti baju satu ya. SPJI berafiliasi kepada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, seperti itu. Dulu sebelumnya golongan 13 itu upahnya hanya berdasarkan upah minimum kabupaten yang berlaku gitu kan. Namun sejak adanya Serikat Pekerja ini tahun 2010 kalau nggak salah itu kita bersama-sama dengan PASI Group saat itu, sekarang berganti nama dengan Yasaki Group. Teman-teman afiliat ada JAI, SAI, SAMI, PMI, ya, PASI saat itu sama-sama merundingkan tentang konsep kesejahteraan ya. Jadi kita sama-sama merundingkan yang namanya struktur skala upah, sehingga praktis sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini itu golongan 13 itu ada yang namanya struktur skala upah ya, bukan hanya menggunakan upah minimum kabupaten yang berlaku. Itu satu. Kemudian yang kedua, adanya hak-hak pekerja perempuan yang dulunya tidak ada cuti haid. Kemudian kita alhamdulillah bisa advokasi itu sehingga teman-teman pekerja perempuan di PT Jatim Autokom mendapatkan tambahan untuk istirahat di saat haid. Kemudian ada juga saat itu perbedaan antara pemberian transportasi antara pekerja permanen dengan pekerja kontrak. Nah, itu juga alhamdulillah kita cepat advokasi itu sehingga untuk besaran transportasi itu tidak ada pembeda antara permanen dan kontrak. Dan ada beberapa hal yang lain yang tentunya capaian-capaian yang sampai dengan hari ini bisa dirasakan oleh pekerja di PT Jatim Autokom Indonesia. Kalau sukanya itu saya bisa belajar ini organisasi ya, berorganisasi, cara mengelola suatu organisasi, karena di situ ada jos dari teman-teman yang harus dipertanggungjawabkan ya. Itu sukanya, jadi bagaimana caranya biasa terrealisasi untuk program kerja yang diperuntukkan untuk anggota, seperti itu sukanya. Saling tukar pikiran, tukar informasi, berdiskusi terkait dengan apa itu serikat pekerja, pencapaian-pencapaian serikat pekerja. Itu membuat saya secara pribadi merasa senang ya di dunia serikat pekerja itu. Ya, suka dukanya adalah memang dinamika dalam dunia serikat pekerja yang namanya organisasi sosial itu pasti selalu ada ya. Artinya pasti ada pasang surut. Ada kalanya ketika teman-teman ini anggota solidaritasnya ada pasang surut, maka dan pilar-pilar yang ada, pilar-pilar organisasi yang ada di dalam PUK itu sendiri harus berperan aktif untuk bagaimana caranya supaya teman-teman ini masih memiliki semangat, masih mempunyai giroh perjuangan demi untuk kesejahteraan bersama pekerja di PT Jatim Autokom Indonesia. Tambah pengalaman, tambah teman, tambah saudara, terus juga pelajaran hidup yang lebih banyak lagi, dan itu juga ilmu juga bertambah dan manfaatnya juga banyak sekali.
Kalau dukanya yang pasti ya kita harus sedikit menyisihkan waktu untuk meninggalkan keluarga. Pasti ada rasa sedihnya, tapi ya memang seperti itulah organisasi. Kalau dukanya mungkin kita akan sedikit tersita waktunya, dalam hal kita harus meninggalkan keluarga di saat kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan serikat pekerja, mengikuti pun lah bentuk dari kegiatan serikat pekerja itu. Yang paling gede itu pasti meninggalkan keluarga mungkin ya sesaat 1 atau 2 hari, seperti itu. Terus itu nggak bisa dipungkiri memang. Yang kedua itu dukanya jadi punya catatan khusus atau off the record ke perusahaan, kita harus kadang izin atau terpaksa ambil cuti kalau tidak disetujui untuk dinas luarnya, seperti itu. Jadi kita punya banyak catatan di situ ya, karena kita harus berkecimpung atau selain kita bekerja karena kita juga berorganisasi. Harapannya untuk PUK ke depan itu ya, untuk yang saat ini sudah bagus sebenarnya. Untuk kedepannya itu saya berharap pada semua bidang itu ada suatu perubahan atau perombakan yang bisa menarik perhatian generasi Z. Harus semakin berkembang dengan pola pikir yang baru, dengan pencapaian-pencapaian yang baru, visi misi yang baru, ya, tanpa harus mengurangi pencapaian yang ada ini. Dan yang tidak kalah penting yaitu merubah pikir ya. Nah, zaman semakin berkembang, kehidupan organisasi ini juga harus ikut berkembang dengan seiring waktu. Bisa lebih bagus lagi menjembatani suara-suara dari anggota dan juga yang jelas mensejahterakan anggotanya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.